Anime kali ini menceritakan tentang seorang otaku bernama Tomoya Aki yang mempunyai obsesi membuat game galge spektakuler. Dan untuk mewujudkan itu semua, Tomoya membutuhkan sebuah tim. Beruntungnya, tim yang dibuatnya berisikan gadis-gadis super kawaii dengan bakat mereka masing-masing. Tapi, membuat game sangatlah tidak mudah. Tomoya dan para gadis selalu menghadapi halangan entah kehabisan ide atau kecemburuan satu sama lain karena Tomoya adalah satu-satunya laki-laki dalam tim. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ya udah deh, jangan cerita panjang lebar di awal. Kita mulai aja ceritanya sekarang juga. Inilah dia, Sayanai Heroine no Sodekata. Salah satu remaja otaku akut bernama Aki Tomoya tiba-tiba menemukan sebuah topi yang terbang dan jatuh tepat di hadapannya. Saat melihat sekitar, ternyata topi ini milik seorang gadis yang cantik. Pertemuan ini tentu saja sangat menyentuh hatinya. Tomoya sampai menganggap kalau ini adalah takdir untuknya. Hari ini adalah tahun ajaran baru dan kali ini Tomoya masuk kelas 2B. Tomoya adalah otaku akut, jadi bisa dikatakan kegiatannya selama di sekolah jarang bersosialisasi dengan teman sekelasnya. Tomoya sibuk menjadi penulis blog khusus anime. Di waktu senggangnya dia memikirkan tulisan untuk blognya. Tapi walaupun begitu, masih ada teman sekelas yang dekat dengan Tomoya. Dia adalah Yoshihiko Kamiko. Di tengah obrolan, Yoshihiko melihat keluar jendela dan dia terpana kepada seorang gadis bernama Eriri Spencer. Seorang gadis keturunan Inggris yang cantik. Dia populer di sekolah ini, jadi tidak heran banyak yang suka kepada Eriri, termasuk Yoshihiko. Berbeda sih dengan Tomoya, dia benar-benar tidak tertarik dengan gadis 3 dimensi. Menurutnya itu sangat merepotkan. Lebih baik gadis 2 dimensi, tidak perlu memikirkan ini dan itu. Lalu di sini Tomoya mendatangi Eriri yang sedang diam-diam membawa series game. Dengan santainya Tomoya menyinggung Eriri yang sangat tertinggal karena baru membeli series game itu. Biasanya kan Eriri akan membeli series terbaru secepat mungkin. Nah, disinilah terungkap kalau Tomoya dan Eriri sebenarnya sudah lama kenalnya. Mereka adalah teman masa kecil. Mendapat ejekan seperti ini membuat Eriri kesal. Tapi karena Eriri tidak ingin orang lain lihat mereka berbincang, Eriri memutuskan untuk pergi. Dengan cepat Tomoya menghentikan Eriri karena Tomoya sebenarnya bermaksud untuk meminta tolong sesuatu. Apa itu? Permintaan bergabung dalam sebuah proyek pembuatan game galge. Tomoya menceritakan kalau idenya ini muncul sejak pertemuannya dengan seorang gadis bertopi tempo hari. Dari sana dia terobsesi membuat game galge yang kisahnya harus sangat menyentuh dan romantis. Tomoya mengajak Eriri juga bukan tanpa alasan. Walaupun Eriri terlihat normal di sekolah, di malam hari sebenarnya Eriri mempunyai sisi lain dari kehidupannya. Dia adalah seorang ilustrator dari komik 18+ loh. Bahkan komik-komiknya sangat populer. Julukannya Egoistic Lily. Tomoya memohon kepada Eriri untuk mau bergabung. Tomoya bahkan mengingatkan Eriri kalau mereka pernah mempunyai janji untuk menciptakan game bersama. Di sini Eriri tanpa pikir panjang langsung merobek kertas ide milik Tomoya. Menurutnya Tomoya terlalu cepat menyimpulkan alur cerita dari game. Ini sangat mentah dan tidak menarik. Masih banyak elemen penting yang tertinggal. Mendengar hal itu Tomoya sangat kecewa. Tapi dia tidak menyerah. Tomoya berjanji akan menunjukkan idenya lebih baik sepulang sekolah. Tomoya mengajak Eriri bertemu di lab audiovisual. Di sini Eriri hanya terdiam, tidak menjawab sama sekali dan pergi begitu saja. Upacara pembukaan semester dimulai. Salah satu murid kelas 3 bernama Utaha Kasumigaoka dipanggil ke atas panggung. Dia adalah murid yang cukup pintar. Selain kepintarannya, Utaha populer atas kecantikannya dan tubuhnya yang sangat aduhai di mata murid laki-laki. Di sekolah ini ada 2 gadis yang memang menarik perhatian, Eriri dan Utaha. Banyak yang mendambakan mereka. Seperti biasa, hanya Tomoya yang memandang Utaha sebagai gadis biasa. Selesai upacara pembukaan, terlihat Tomoya mendatangi atap sekolah. Ada seseorang yang ingin ditemui Tomoya, dan orang itu adalah Utaha. Dari pertemuan ini terungkap kalau Tomoya dan Utaha sudah kenal lama juga. Dan alasan Tomoya menemui Utaha adalah untuk meminta dia bergabung dalam tim pembuatan game. Utaha ini ternyata diam-diam seorang penulis novel terkenal yang sudah terjual lebih dari 500.000 eksemplar. Dan salah satu penggemar novel Utaha adalah Tomoya. Sebagai seorang penulis naskah terbaik, Tomoya ingin Utaha membantunya. Dengan percaya diri, Tomoya menyodorkan kertas berisikan ide miliknya, dan tentu saja respon Utaha sama seperti Eriri. Menurut Utaha, ini sangat mengecewakan dan tertebak akhirnya akan seperti apa. Tidak ada menariknya. Setelah mengucapkan itu semua, Utaha pun pergi. Tapi sebelum Utaha meninggalkannya, Tomoya kembali meminta Utaha mendatangi ruang audiovisual juga sepulang sekolah nanti. Di sana Tomoya akan menunjukkan ide yang lebih matang lagi. Tanpa menjawab apapun, Utaha pergi begitu saja. Jam pulang sekolah tiba. Tomoya selesai membuat gambaran atas idenya dan tentu saja dengan cepat dia pergi ke ruang audiovisual.
Saat Tomoya jalan dengan sangat terburu-buru, seorang gadis memanggil Tomoya karena guru meminta Tomoya mengantarkan berkas yang ada di meja kelas. Selain itu, gadis ini juga ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tomoya beberapa hari yang lalu membawakan topi miliknya. Mendengar hal itu tentu saja Tomoya terkejut. Gadis yang memikat hatinya ternyata satu sekolah, bahkan satu kelas dengannya. Dan gadis ini bernama Megumi Kano. Sedangkan di ruang audiovisual terlihat Eriri dan Utaha yang ternyata datang. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain karena mereka kira hanya salah satu dari mereka lah yang diundang Tomoya. Tapi walaupun begitu, keduanya belum menyetujui bergabung dengan Tomoya. Mereka hanya penasaran gambaran ide yang terbaru dari Tomoya itu seperti apa. Karena Tomoya sedang berbincang dengan Megumi, dengan terpaksa mereka harus menunggu berduaan di ruangan ini dengan suasana penuh ketegangan. Maklum, mereka berdua memang tidak akur. Di sisi lain, ketika Utaha dan Eriri menunggu Tomoya, dengan bodohnya, Tomoya malah pergi dengan Megumi membahas rencana pembuatan game juga. Tanpa basa-basi, Tomoya meminta Megumi menjadi contoh heroin untuk gamenya nanti. Dengan menggambar wajah Megumi secara langsung akan mudah kan daripada mengingat-ingatnya saja. Sejauh ini, penampilan Megumi memang tepat, manis, lugu, dan tentunya cantik. Saat mereka berdua berbincang, Megumi memberitahu Tomoya kalau di luar sana ada dua orang gadis yang menatap tajam ke arah mereka. Dan saat Tomoya menoleh keluar, terlihat wajah Eriri dan Utaha yang penuh amarah. Mereka pun akhirnya duduk bersama. Utaha dan Eriri melampiaskan amarahnya kepada Tomoya karena bisa-bisanya dia lupa dengan janji yang dia buat sendiri. Dengan terbata-bata, Tomoya membela diri kalau dia sedang mengurusi untuk proyek gamenya. Dan di sini Tomoya memperkenalkan Megumi sebagai gadis heroin. Tentu saja di sini Eriri menatap tajam kepada gadis yang berhasil membuat hati Tomoya bergetar. Eriri sebenarnya menyimpan rasa suka kepada Tomoya. Setelah memperkenalkan sang heroin, Tomoya pun segera menyodorkan kertas berisikan ide terbarunya dan hasilnya tetap sama sih. Bagi kreator profesional seperti Eriri dan Utaha, ini masih jauh dari sempurna. Di detik ini mereka belum bisa memutuskan akan bergabung atau tidak dengan tim ini. Tomoya pun berjanji akan membuat lagi sampai mereka bisa setuju dengan idenya. Sesuai janji, di liburan musim panas, Tomoya membuat ide baru untuk proposal game. Tapi karena kelelahan, Tomoya malah tertidur. Di sore hari tentu saja Tomoya terkejut karena dia malah berleha-leha tidur. Tidak ada satupun hasil untuk proposalnya. Untuk meningkatkan semangat, Tomoya pun pergi ke dapur. Saat Tomoya pergi ke dapur, seorang meminta Tomoya mengambilkan cola. Dengan santainya Tomoya menuruti permintaan itu, dan saat di dapur, Tomoya baru sadar kalau suara tadi adalah suara Eriri. Ternyata Eriri masuk kamar ketika Tomoya tertidur. Dia sudah tahu kode rumah Tomoya, itulah kenapa Eriri bisa masuk. Di sini Eriri memberitahu Tomoya kalau kehadirannya bukan menyetujui bergabungnya tim Tomoya. Dia hanya ingin ikut menggambar sketsa komik buatannya karena sudah hampir jatuh tempo. Di rumah, ayahnya sedang mengadakan pesta dan itu sangat mengganggu. Tomoya pun mengizinkan Eriri mengerjakan tugas di sini. Tomoya akan ikut melanjutkan pekerjaannya saja. Di tengah keheningan, ketika mereka berdua fokus mengerjakan tugas masing-masing, tiba-tiba saja bel terdengar. Dan saat dilihat dari jendela, ternyata itu Utaha. Dengan cepat, Eriri pun bersembunyi. Kedatangan Utaha ke sini adalah untuk memberikan kue kepada Tomoya sekaligus ingin mengetahui sudah seberapa jauh perkembangan idenya. Dengan malu-malu, Tomoya memberitahu Utaha kalau dia belum menuliskan apapun. Utaha pun memberi saran kepada Tomoya untuk menyerah. Menjadi seorang kreator sangatlah sulit. Contohnya saja Utaha. Setiap bulan selalu dihantui tenggat waktu. Mendengar hal itu, Tomoya memberitahu Utaha kalau hal itu tidak akan membuat Tomoya mundur. Menunjukkan game buatannya kepada dunia adalah obsesi yang sangat Tomoya ingin wujudkan. Maka dari itu, Tomoya harap Utaha mau membantunya. Melihat Tomoya sepercaya diri itu, Utaha pun akan menanti proposal itu selesai di akhir bulan nanti. Buktikanlah kalau Tomoya memang bisa. Sejak pertemuan itu, Tomoya lebih rajin untuk mencari ide dan menyelesaikan tugasnya. Tapi sampai saat ini Utaha masih menghadapi jalan buntu. Saking bingungnya, Tomoya sempat berniat untuk menyerah. Untuk memancing kembali semangatnya, Tomoya pergi keluar. Hanya duduk memandang langit. Di tengah lamunannya, tiba-tiba Megumi datang berpenampilan imut selayaknya heroin game. Bahkan Megumi di sini bisa berekspresi kawaii loh. Megumi bisa berubah drastis berkat bantuan Utaha dan Eriri. Ternyata mereka tahu kalau Tomoya mengalami kesulitan. Maka dari itu mereka berdua melatih Megumi untuk bisa menunjukkan sisi imut agar bisa membantu Tomoya menemukan ide yang tepat. Melihat Megumi menjadi moe otaku idamannya, Tomoya pun mengajak Megumi ke rumahnya untuk menyelesaikan tugas. Di belakang sana ada Eriri yang menahan rasa cemburu. Tapi demi mewujudkan keinginan Tomoya, Eriri rela membiarkan Megumi dan Tomoya berduaan.
Hari liburan selesai, berarti sudah saatnya Tomoya menunjukkan hasil kerja kerasnya selama ini. Seperti biasa, di ruang audiovisual, Tomoya mempresentasikan ide gamenya. Launching game ini akan dilaksanakan ketika adanya festival Comiket musim dingin. Berarti akhir tahun ini mereka harus segera menjalankan pembuatan gamenya. Menengah itu, baik Utaha dan Eriri merasa hal itu akan sangat sulit diwujudkan. Jadwal mereka sendiri saja sudah sangat padat. Apalagi Eriri mengejar launching komik terbarunya di festival Comiket yang musim panas. Tomoya pun mengatur ulang jadwal dan setelah mulai diskusi sengit, akhirnya mereka mendapat kesepakatan. Intinya untuk saat ini, coba membuat alur dan ilustrasinya saja. Di tengah pekerjaan, Utaha mengingatkan Tomoya kalau membuat project game sangatlah tidak mudah. Modal mereka harus banyak, bisa sampai 1 juta yen. Mendengar itu, Tomoya memutuskan untuk mencari kerja paruh waktu untuk bisa mengumpulkan semua uang. Berbagai kerja paruh waktu Tomoya jalani. Dia memang benar-benar ingin project ini berhasil. Utaha dan Eriri mulai mengerjakan pekerjaan mereka, tapi sampai hari ini mereka mengalami kesulitan juga. Utaha buntu mencari ide yang tepat dan menggugah selera, sedangkan Eriri kesulitan menggambar Megumi karena Megumi ternyata ekspresinya sangat datar. Dia sulit menunjukkan ekspresi yang beragam sesuai dengan emosi. Apapun yang dirasakannya, Eriri lihat ekspresi Megumi sama-sama saja. Walaupun mengalami kesulitan, Utaha pada akhirnya berhasil menyelesaikan naskah buatannya dan saat mereka baca bisa dikatakan alur ceritanya sangat unik. Dari romans, reinkarnasi, sampai fantasi, semuanya bersatu. Walaupun terlihat sangat membingungkan, Eriri dan Megumi sudah merasa setuju dengan ide ini, sedangkan Tomoya merasa masih ada yang kurang. Di akhir kisahnya, Tomoya belum merasakan ada debaran. Mendengar itu, Utaha merasa tersinggung. Dia pun memutuskan untuk pergi dari ruangan ini. Tapi sebelum itu, Utaha mengucapkan kekecewaannya kalau perbuatan Tomoya kepada Utaha selalu seperti ini. Demi bisa membantu mencari akhir cerita yang pas, Tomoya mengajak Megumi ke mall berduaan. Dia ingin tahu rasanya berkencan itu seperti apa. Kebetulan Megumi ingin mengunjungi mall yang baru saja dibuka. Dan tentu saja ini kegiatan yang melelahkan. Banyak orang yang datang pada hari itu. Walaupun begitu, Tomoya ingin memaksimalkan kencan ini dengan memenuhi semua agenda mereka selama di sini. Salah satunya berbelanja, mendatangi toko-toko yang Megumi ingin datangi, dan setelah mulai kerumunan yang banyak, pada akhirnya semua tempat berhasil didatangi. Megumi berhasil kepada Tomoya karena sudah menemaninya seharian ini. Sebagai ucapan terima kasih, Megumi bahkan membelikan Tomoya kacamata. Tentu saja sikap Megumi yang penuh perhatian sempat membuat Tomoya salah tingkah. Tapi entah kenapa, adegan itu membuat Tomoya malah teringat kepada Utaha. Mereka berdua belum berbaikan. Tomoya pun izin pulang lebih dulu untuk memperbaiki hubungannya dengan Utaha. Scene pun memperlihatkan awal mula Tomoya dan Utaha bisa kenal. Jadi, dulu Utaha pernah mengadakan sesi tanda tangan untuk novel buatannya. Dan Tomoya sebagai salah satu penggemar datang ke tempat itu. Di pertemuan inilah yang menjadikan mereka berdua kalau mereka sekolah di tempat yang sama. Sejak saat itu mereka jadi dekat. Saking nyamannya dekat dengan Tomoya, Utaha sampai menyerahkan naskah terbaru untuk dibaca Tomoya sebelum diedarkan. Tapi di sini Tomoya malah merasa kecewa karena ini akan membuat hubungan mereka tidak spesial dan tidak ada batasan selayaknya penulis dan penggemar. Penolakan membaca naskah itulah yang membuat hubungan mereka tidak sedekat dulu lagi. Singkat cerita, ketika Utaha sedang makan malam dengan manajernya, Utaha terkejut melihat Tomoya di luar sana sudah basah kuyup. Ternyata sejak sore, Tomoya pergi ke berbagai macam tempat mencari Utaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Karena kereta terakhir sudah pergi, manajer pun memesankan kamar agar Tomoya bisa mengeringkan badan. Tapi manajer Utaha sangat iseng loh, dia hanya memesan 1 kamar. Jadi, mau tidak mau, Utaha dan Tomoya harus bermalam bersama. Tentu saja kebersamaan ini sempat membuat keduanya canggung, tapi lambat laun semuanya mencair ketika Tomoya mulai menjelaskan maksudnya mencari Utaha. Di sini Tomoya kembali membuka naskah buatan Utaha dan menunjukkan poin-poin apa yang kurang di mata Tomoya. Selain itu, Tomoya menjelaskan juga ada secercah ide baru yang Tomoya dapatkan ketika berkencan dengan Megumi tadi. Perasaan yang dirasakan Tomoya sangat beragam selama di sana. Megumi selalu tersenyum dan terlihat bahagia walaupun Tomoya sempat kelelahan. Bahkan perhatiannya berhasil membuat Tomoya berdebar. Maka dari itu, alur yang Utaha buat, Tomoya ingin membuat si karakter heroinnya mempunyai akhir cerita bahagia bersama si karakter utamanya, bukan karena kenangan masa lalu. Mendengar itu, Utaha pun mau menuruti Tomoya. Yang dikoreksi tidak terlalu banyak. Tomoya tetap menerima semua inti ceritanya dengan baik. Di malam itu juga, Utaha mengitik ulang untuk mengembangkan akhir ceritanya. Di jam pulang sekolah, Tomoya sedang memarahi Megumi karena mengikat rambut. Hal itu akan merusak gambaran untuk heroin gamenya.
Tentu saja di sini Megumi memberitahu Tomoya kalau dia hanya kegerahan. Ini kan masih musim panas. Di tengah perdebatan di luar gerbang sekolah, tiba-tiba terdengar seorang gadis memanggil Tomoya. Dia bahkan langsung berlari dan memeluk Tomoya. Tentu saja Megumi, Eriri, dan Yutaha yang kebetulan ada di sana juga terkejut. Siapa sih gadis ini? Mereka pun pindah ke taman. Di sini Tomoya memperkenalkan kalau gadis ini adalah juniornya saat SMP, Izumi Hashima. Terlihat Eriri sudah mengenal Izumi, tapi karena sejak dulu Izumi selalu bermanjaan kepada Tomoya, Eriri jadi tidak suka. Jadi dia tidak ingin kenal ataupun dekat dengan Izumi. Di sini Izumi menyodorkan selembaran tentang akan diadakannya peluncuran komik buatannya di festival Comiket musim panas nanti. Izumi akan membuka booth di hari kedua. Tentu saja Tomoya terkejut sejak kapan Izumi terjun ke dunia komik. Izumi pun menceritakan kalau semua itu bermula ketika Tomoya memperkenalkan game Little Love Rhapsody karena ceritanya sangat indah. Izumi jadi ingin membuat komik dengan cerita seindah itu juga. Izumi harap Tomoya dan yang lainnya datang ke booth-nya nanti. Setelah bertemu dengan Izumi, Tomoya dan Eriri pulang bersama. Masih terlihat kekesalan dari wajah Eriri yang mengingat kedekatan Tomoya dan Izumi. Apalagi ketika mendengar kalau Tomoya memperkenalkan game Little Love Rhapsody kepada Izumi, padahal itu game kesukaan mereka berdua. Tapi di tengah jalan, mereka berdua tiba-tiba disapa oleh seseorang bernama Iori Hashima. Dia adalah kakak dari Izumi. Bisa dikatakan, Iori adalah pribadi yang sangat narsistik. Dia kira keberadaannya akan menarik perhatian Eriri dan Tomoya. Malum, sudah lama kan mereka tidak bertemu. Tapi tebakan Iori salah. Eriri dan Tomoya melewatinya begitu saja. Tentu saja Iori sangat kesal, maka dari itu dia memanggil kembali Tomoya. Kenapa dia begitu cuek, padahal mereka dulu sangat dekat kan? Mendengar itu, Tomoya pun memberitahu kalau kedekatan mereka sudah berakhir. Dulu Tomoya kira Iori mempunyai kesukaan yang sama dengan dunia game, tapi nyatanya Iori hanya memanfaatkan keadaan dengan menjilat para kreator untuk mendapatkan keuntungan saja, bukan menyukai karya mereka. Mendengar itu, Iori pun memberitahu kalau keputusannya tidak salah. Buktinya saja Iori sekarang sudah bergabung dengan manajemen yang berhasil menerbitkan karya terkenal. Maka dari itu, kini Iori mengajak Eriri untuk bergabung dengan manajemennya. Iori tahu kalau Eriri membuat manga 18+ yang cukup terkenal juga kan. Untuk apa membuang waktu membuat game yang masa depannya belum pasti? Iori ternyata tahu tentang rencana pembuatan game milik Tomoya. Walaupun cukup menggiurkan, pada akhirnya Eriri menolak ajakan Iori dan memilih tetap membantu Tomoya. Sebagai ucapan terima kasih, Tomoya pun membantu Eriri menyelesaikan komiknya untuk festival Comiket musim panas di hari ketiga nanti. Singkat cerita, Comiket hari kedua tiba, berarti booth Izumi dibuka. Tomoya dan Megumi datang lebih awal untuk membantu. Tentu saja keberadaan mereka berdua disambut baik oleh Izumi. Komik yang dibuat hari ini hanya 100 eksemplar. Izumi harap bisa menghabiskan semua walaupun itu sangat sulit karena dia masih pemula. Tomoya belum pernah membaca karya Izumi, maka dari itu dia jadi penasaran bagaimana alur cerita yang Izumi buat. Halaman demi halaman Tomoya baca dan di part tertentu Tomoya menemukan sebuah karya berlian yang berhasil menarik perhatiannya. Tanpa pikir panjang, Tomoya pun izin untuk keluar. Dia berniat mencetak besar salah satu adegan yang menarik itu. Tentu saja Izumi dan Megumi sempat terkejut melihat Tomoya kembali dengan papan besar bergambarkan komik Izumi. Awalnya Izumi merasa sangat malu kenapa yang dipilih adegan itu karena menurutnya itu belum matang. Tapi sesuai pendapat Tomoya, adegan ini malah memiliki ciri khas. Satu persatu pengunjung tertarik dan membeli komik milik Izumi. Saking menariknya, komik Izumi terjual habis dalam waktu yang sangat singkat. Dari sekian banyak pembeli, ternyata Eriri diam-diam membeli komik Izumi juga, dan kehadiran Eriri disadari Tomoya. Maka dari itu Tomoya memanggil Eriri ketika dia sudah di luar. Tapi aneh, ekspresi Eriri seperti menyimpan amarah. Di sini Tomoya menenangkan Eriri kalau Izumi sedang tidak menyayangi Eriri, jadi Eriri tidak perlu khawatir. Eriri pun menjelaskan kalau dia tidak takut kepada Izumi. Kemarahannya ini muncul karena Eriri merasa Tomoya lebih bekerja keras membantu Izumi. Terlihat bagaimana Tomoya sangat bersemangat mempromosikannya. Sebagus itukah karya Izumi di mata Tomoya dibandingkan karya Eriri? Tomoya bahkan tidak pernah membaca karya Eriri. Tentu saja di sini Tomoya memberitahu Eriri kalau kasusnya dengan Izumi berbeda. Eriri bisa mempromosikan karyanya tanpa bantuan Tomoya. Dia sudah diurus keluarganya selama ini dengan maksimal kan? Sedangkan Izumi berjuang sendirian, kakaknya saja tidak membantu. Mendengar itu Eriri berlari meninggalkan Tomoya begitu saja. Dia kecewa mendengar jawaban Tomoya. Kejadian dengan Eriri diketahui oleh Utaha dan Megumi. Mereka mendatangi Tomoya, memberi saran untuk mau memperbaiki hubungan. Utaha bahkan menyayangkan Tomoya yang terlalu terang-terangan memuji Izumi, padahal itu akan sangat melukai Eriri.
Di sini Tomoya membela diri kalau dia tidak bisa berbohong tentang karya seseorang. Jika menurutnya bagus, ya bagus. Lagi pula, pendapat itu tidak akan mempengaruhi kinerja Eriri dalam membuat komik kan? Utaha pun memberitahu Tomoya kalau sekarang Eriri pasti sedang mengalami kemunduran yang luar biasa. Dia merasa segalanya sudah terebut oleh Izumi, apalagi posisinya sebagai teman masa kecil. Tomoya merasa bingung apa yang harus dilakukan. Di sini, Megumi pun menyarankan Tomoya untuk berperan menjadi heroin Eririnya saja. Dari masukan itu, mau tidak mau, akhirnya di keesokan harinya saat keluarga Eriri mengadakan pesta kembang api tahunan, Tomoya datang menjemput Eriri bak pangeran. Dia memperagakan adegan dari Little Love Rhapsody yang sangat mereka sukai. Tomoya ingin mengajak Eriri ke tempat yang berkenang bagi mereka. Di mana itu? Di halaman sekolah SD mereka dulu. Di sini Tomoya mencoba membujuk Eriri untuk mau memaafkannya. Tapi Eriri gengsinya terlalu besar. Dia malah meminta Tomoya melupakannya saja dan mengajak Izumi untuk bergabung. Mendengar itu, Tomoya pun akhirnya meluapkan amarahnya yang merasa Eriri seenaknya dalam bertindak. Bagaimana bisa Tomoya melupakan Eriri yang sudah merubah kehidupannya seberat ini? Tentu saja Eriri tidak paham apa yang Tomoya ucapkan. Di sinilah Tomoya membantu Eriri mengenang masa lalu mereka. Dulu, Eriri dan Tomoya sangat terbuka membahas game yang mereka sukai. Tapi dengan teganya, Eriri menjauhi Tomoya saat ada teman sekelas mereka yang mengejek kebersamaan mereka berdua. Eriri bahkan menghindari Tomoya dan tidak ingin menyapanya lagi. Dari kejadian itu, Tomoya kesulitan mendapatkan teman karena selama ini Eriri-lah yang berarti bagi Tomoya. Luka itu sangat mendalam sampai sekarang dan sangat sulit memohon kepada Eriri seperti sekarang untuk bergabung kepada timnya. Bahkan seharusnya Eriri tidak marah ketika Tomoya memuji komik Izumi. Sebagai kreator profesional, Eriri jangan tersinggung karena memang nyatanya cerita Eriri tidak berhasil membuat hati Tomoya bergetar. Eriri harusnya menunjukkan yang lebih baik, bukannya merenung seperti ini. Tunjukkanlah dia bisa menjadi yang pertama di benak Tomoya. Mendengar itu, Eriri pun akhirnya luluh. Dengan malu-malu, Eriri berjanji akan menunjukkan kalau dia memang hebat membuat cerita. Bahkan, Eriri akan membuat posisinya pertama di hati Tomoya. Di momen inilah, mereka hubungannya membaik, walaupun tidak secara terang-terangan saling memaafkan. Singkat cerita, Tomoya baru selesai rapat online dengan timnya dan berdia tutup mandi. Tapi ketika Tomoya membuka pintu, alangkah terkejutnya Tomoya menemukan seorang gadis yang selesai mandi juga. Dia adalah sepupu Tomoya, Michiru Hyudo. Kedatangan Michiru hari ini adalah untuk menenangkan diri karena sedang berdebat dengan ayahnya. Michiru akan menginap di sini. Michiru bergabung dengan sebuah band dan ayahnya sangat tidak setuju Michiru jadi anak band. Sebenarnya Tomoya sangat tidak nyaman tinggal bersama dengan Michiru karena mau bagaimanapun juga Michiru seumuran dengannya dan kini sudah menjadi gadis remaja yang cantik. Tapi untuk sementara Tomoya harus menerimanya. Dia akan mencari cara membujuk pamannya untuk mau memperbaiki hubungan dengan anaknya agar Michiru cepat pulang. Lalu di sini saat tim Tomoya sedang mereview ulang game yang sudah masuk tahap ilustrasi, Tomoya tiba-tiba menerima pesan dari Michiru yang memberitahu kalau dia menanti kepulangan Tomoya. Michiru sudah membeli pizza. Pesan itu sialnya terbaca oleh Megumi, dan tentu saja tinggalnya seorang gadis berduaan dengan Tomoya jadi sangat mengejutkan bagi mereka bertiga. Maka dari itu para gadis terutama Eriri dan Utaha memaksa Tomoya memperkenalkan gadis ini kepada mereka. Dengan terpaksa, akhirnya Tomoya membawa seluruh timnya bertemu dengan Michiru. Di sini Tomoya memperkenalkan Michiru sebagai sepupu, tapi dari penampilannya Eriri sangat sulit menerima karena ternyata ada gadis yang lebih lama dan lebih dekat dengan Tomoya selain dirinya. Bahkan Michiru berani menggunakan pakaian seminim itu. Di sini Tomoya meminta semua tim menerima keberadaan Michiru karena Tomoya teringat kalau game miliknya membutuhkan musik. Maka dari itu Tomoya akan meminta bantuan Michiru membuatkan latar belakang musik. Tentu saja di sini Michiru terkejut, sejak kapan dia menyetujui bergabung. Lagi pula Michiru tidak suka hal-hal yang berbau otaku. Di detik itu juga Michiru menolaknya. Di malam hari Tomoya masih membujuk Michiru dan tentu saja Michiru masih memegang teguh pendiriannya. Michiru bahkan berbalik mengajak Tomoya bergabung di bandnya saja sebagai manajer. Lagi pula, di rapat tadi Michiru membaca kalau timnya terbentuk tidak tulus. Mereka hanya bergabung karena keterpaksaan. Terlihat dari ketidakkompakan mereka dalam membahas sesuatu. Tentu saja ucapan itu cukup membuat Tomoya kepikiran seharian. Ditambah lagi, seharian ini semua tim sangat sulit ditemui. Apakah benar sesuai tebakan Michiru? Tentu saja tidak. Absennya semua anggota karena mereka sedang memaksimalkan desain ilustrasi game. Bahkan Megumi rela belajar coding untuk memasukkan desainnya. Karena keadaan ini cukup mengganggu bagi Tomoya, maka dari itu dia menelpon Megumi untuk membahas keadaan mereka. Tentu saja Megumi mau menemui Tomoya. Di sini Tomoya langsung menanyakan kepada Megumi, apakah selama ini Tomoya terlalu menggebu-gebu dalam bertindak dan memaksakan mereka untuk mau bekerja sama. Di
Di sini Megumi pun menunjukkan hasil dari desainnya yang sudah hampir terbentuk menjadi sebuah game galge. Megumi ingin memberitahu Tomoya kalau Megumi sangat senang melakukan ini semua. Buktinya saja Megumi mau mempelajari hal-hal seperti ini. Yang lain pun sama. Jadi Tomoya berusaha untuk menciptakan game yang diimpikan. Tentu saja, di sini Tomoya akhirnya kembali bersemangat melanjutkan tugas besar ini. Singkat cerita, Tomoya memberitahu Michiru kalau Tomoya setuju membantu band Michiru dan salah satu gebrakan awal sebagai seorang manajer, Tomoya akan mendaftarkan band Michiru ke konser kecil-kecilan. Mendengar itu, Michiru sangat senang. Dia akan memaksimalkan latihan agar konser mereka sukses. Hari konser pun tiba. Eriri, Megumi, dan Utaha datang juga untuk menyemangati. Tapi saat mereka mengunjungi ruang ganti, terdengar amarah Michiru kepada Tomoya. Ternyata Tomoya menyiapkan kostum khas para otaku yang kawaii. Sebagai band metal, ini sangat tidak sesuai. Di sini Tomoya pun menyadarkan Michiru kalau selama ini anggota band mereka seorang otaku juga. Michiru tidak sadar kalau musik yang mereka mainkan mempunyai nada yang pas untuk musik-musik anime. Bahkan sebelumnya sering mengcover lagu anime. Anggota yang lainnya menyembunyikan fakta itu karena mereka tahu Michiru tidak suka anime. Tomoya bahkan sudah membuat perjanjian dengan band ini kalau Tomoya mau menjadi manajer, asal mengizinkan Michiru jadi pengisi musik di proyek Tomoya. Melihat anggota bandnya yang sangat mengharapkan konser ini berlangsung, dengan terpaksa Michiru pun menuruti anggota bandnya, dan konser tetap dijalankan. Sejauh ini penampilan mereka ternyata berhasil menarik perhatian. Para penonton kebanyakan adalah seorang otaku, jadi sangat terasa riuhnya di mata Michiru. Baru kali ini penampilannya sangat meriah. Mungkin karena penampilan mereka juga terlihat begitu kawaii. Di momen inilah Michiru menyadari menjadi seorang otaku tidak ada salahnya juga. Maka dari itu Michiru memutuskan menerima tawaran Tomoya untuk membantu musik dalam proyek gamenya. Sejak hari itu, semua tim bekerja keras menyelamatkan game ini agar sempurna. Apakah game ini berhasil menarik perhatian di festival Comiket musim dingin? Kita harus menunggu kelanjutannya di season 2. Jamatane arigatou gozaimasu. 1時間だけ寝かせて